tadi kita mendengar bahwa efek elektoral yang didapatkan oleh Ganjar itu diwarnai keberadaan PDI Perjuangan. Dan sangat besar kontribusinya itu. Ya. Tetapi ada satu riset juga di bulan April kemarin dari Indoriset yang menyatakan Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun. Pasangannya, survei pasangan, head to head. Menghadapi Ganjar Erik, itu semuanya itu menyatakan Anies yang menang gitu. Dengan angka 42 ke atas, Ganjar itu di 30 sekian, tidak ada yang menyampaikan pada 30. Ganjar dengan Erik gitu. Ganjar Erik. Oke. Anies dengan AHY kah? Anies dengan Ridwan Kamil kah? Anies menang pokoknya. Semuanya menang. Satu. Kedua, karena gini, hasil daripada Bung Hanta Yuda, poltreking ini menyatakan bahwa Ganjar itu lebih hebat daripada PDIP. Kenapa? Ketika pemilu hari ini, maka responden beliau ini menyatakan Ganjar akan dipilih 24% ke atas. Tetapi PDIP ketika pemilu hari ini hanya 21%. Walaupun Mas Hanta mengatakan tadi pemilihnya Ganjar kebanyakan dari PDIP juga. Nah, ya itu dia. Artinya sudah angka PDIP itu sudah tidak akan nambah di situ. Tetapi Ganjar ini sendiri ini melebihi PDIP. Saya boleh menyatakan, mohon maaf, bahwa survei ini tidak apple to apple sementara waktu nih. Kenapa tidak apple to apple? Bahwa Ganjar adalah kader PDIP. Sedangkan Anies belum ada berpartai. Jadi efek partainya tidak ada di Anies. Artinya Anies telanjang, yang ini berpakaian. Ini tidak apple to apple menurut saya gitu ya. Anies nomor 3 jadi Anda ngomong gitu. Tidak. Bahwa Anies hari ini memang segitu, tetapi belum ada efek elektoral dari partai-partai nanti yang akan mendukung. Tetapi kalau PDIP dan Gerindra tadi, ya udah segitulah itu. Kira-kira gitu. Nah, itu saya kira. Kata segitulah. Rekan nanti itu. Bung Bestari Barus ini, sahabat saya ini juga salah membaca. Kalau dia bilang tadi tidak apple to apple, itu menurut saya mangga dengan jeruk gitu loh. Karena tidak bisa kita secara inline gitu ya, secara simplifikasi lalu membandingkan bahwa Ganjar sudah mentok di situ, PDIP padahal itu suara PDIP. Tidak. Karena yang disurvei oleh Pak Hanta Yuda ini kan pasti bukan pemilih PDIP, tapi seluruh pemilih secara keseluruhan. Bahkan mungkin nanti silakan di cross check oleh poltreking berapa persen sih dari pemilih PDI Perjuangan yang disurvei itu. Gitu. Bang Ustari? Ya, penilaian sempit seperti itu kan biasa dilakukan oleh Pak Deddy terhadap berbagai pihak. Pak Deddy menilai juga tidak apple to apple. PDIP itu partai lama, bahkan tua sekali. Gitu, tua sekali itu nggak ada urusannya dengan tua. Ini kan urusannya adalah ketika Anda menyatakan bahwa tua artinya sudah partai lama, mau membandingkan dengan partai Nasdem. Itu saja sudah pemikiran yang tidak apple to apple. Tapi pada hari ini ketika Nasdem ada di pusaran politik Republik ini, nggak usah juga membuat Pak PDIP atau Pak Deddy menjadi khawatir, gitu. Ini kan hasil survei yang kita bahas. Hasil survei menyatakan bahwa ada kader yang membawa jaket dari partai Pak Deddy yang melejit luar biasa. Itu kan hal yang baik yang kita sampaikan. Dan itu tidak perlu menjadi kekhawatiran Pak Deddy, tidak perlu menjadi kekhawatiran, gitu loh. Kan sudah mentok di 21% nih. Sementara partai lain itu kan terus berkembang. Jadi di situ sempit pandangan daripada kader PDIP ini, Pak Deddy ini, kawan saya. Ya, saya singkat aja begini. Tadi ketika Bung Bestari Barus mengomentari tentang PDIP dan Ganjar, saya tidak masalah. Kenapa saya ketika mengomentari Nasdem dan Anies, Anda marah-marah gitu loh. Karena menurut ketawa-ketawa kok marah. Bung Deddy, jangan juga karena kita ada di sini kemudian takut mendapatkan sesuatu atau punishment gitu, nggak usah. Ini supaya mencerdaskan masyarakat. Nasdem itu memang biasa lebih cepat, gitu loh. Anda bisa dengar orang ngomong dulu nggak? Saya selesaikan dulu dong. Saya ngomong Anda potong juga. Bang Deddy. Jangan emosional, tenang. Kita berikan kecerdasan kepada masyarakat. Ya, cerdas itu kalau Anda kasih orang ngomong. Ya, saya mau bilang, Nasdem mau apapun, kita nggak ada urusan. Jadi, kan pendapat Anda saya balas dengan pendapat saya, gitu loh. Dalam survei, tadi saya sudah sampaikan, jangan Anda gabungkan penilaian terhadap individu sebagai calon presiden dengan partai, karena itu tidak bisa, tidak berkorelasi. Sebab survei ini tidak mensurvei berdasarkan latar belakang partai. Jadi asumsi yang Anda bangun itu salah. Dan saya tekankan sekali lagi, urusan partai, urusan partai. Urusan partai Anda, ya partai Anda. Saya nggak komentari. Gitu loh. Tetapi kita harus saling dewasa lah. Ketika Anda mengomentari, pembahasan terhadap poltreking. Bang Bestari dan juga Bang Deddy. Anda salah alamat.